Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah atau yang biasa disingkat dengan PKMAI yang diketuai oleh Zakia Asilatul Hidat dengan NIM 81114198280 serta yang beranggotakan Jovita Elisia dengan NIM 81114198278 dan Ahmad Alif dengan NIM 81114183554. Dalam presentasi kali ini, tim kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penjelasan umum PKMAI. Dalam PKMAI, kelompok mahasiswa cukup menyampaikan karya tulis berbentuk artikel ilmiah yang dikirimkan secara daring ke Ditjen Belmawa tanpa mengajukan proposal kegiatan terlebih dahulu. Artikel ilmiah ditulis dengan mengacu pada kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa, tetapi bukan berasal dari PKM, dan juga bukan kegiatan insentif pembiayaan lain yang mewajibkan keluaran artikel ilmiah. Kegiatan berkelompok yang dapat ditulis menjadi artikel ilmiah untuk proposal PKMAI diantaranya adalah hasil praktek kerja lapangan atau PKL, atau praktek pengalaman lapangan atau PPL, kuliah kerja nyata atau KKN, atau kegiatan akademik berkelompok lainnya tetapi bukan tugas-tugas atau praktikum individu perkuliahan, skripsi, atau tugas akhir. Kelompok penulis yang artikel ilmiahnya dinilai baik dan layak dipublikasikan akan memperoleh insentif dana tunai sebesar 3 juta rupiah dan dipublikasikan di e-journal Ditjen Belmawa. Selanjutnya adalah karakter utama PKMAI. Terdapat 3 karakter utama PKMAI. Yang pertama, tidak ada usulan pembiayaan. Yang kedua, usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kelaziman kaidah penulisan suatu jurnal ilmiah. Yang ketiga, sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa penulis artikel. Karakter terakhir ini sekaligus menunjukkan bahwa sumber penulisan merupakan kegiatan, bukan laporan. Adapun tujuan dari PKMAI adalah untuk menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis ilmiah mahasiswa. Ruang lingkup PKMAI meliputi kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Dalam hal ini, yang dijadikan lingkup adalah hasil kegiatan tim dan bukan individu. Luaran kegiatan PKMAI adalah artikel ilmiah. Selanjutnya adalah kriteria pengusulan. Peserta PKMAI adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma yang terdaftar di PD Dikti. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 orang. Nama-nama pengusul atau ketua dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok atau tim, atau yang relevan disarankan untuk mengikuti keilmuan sesuai kegiatan ilmiah yang menjadi sumber penulisan PKMAI. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda-beda atau dari satu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. Keanggotaan setiap kelompok PKMAI disarankan berawal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Jumlah halaman yang diperkenankan untuk setiap artikel ilmiah adalah minimum 8 dan maksimum 10 halaman. Selanjutnya adalah sistematika penulisan PKMAI. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm.
Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf Romawi dari I, dari 1, 2, 3, dan seterusnya, yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, yang diletakkan pada sudut kanan atas. Adapun isi artikel berupa 1. Judul. Judul tulisan hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas. Judul maksimum 20 kata. Hindari penggunaan akronim yang tidak umum atau baku. Yang kedua, nama penulis. Nama-nama penulis dituliskan tepat di bawah judul, disertai dengan alamat institusi penulis serta catatan kaki untuk penulis korespondensi. Yang ketiga, abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Abstrak berisi tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan, dan tulis dengan jarak baris 1 spasi. Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata-kata kunci atau keywords. Yang keempat, pendahuluan. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat. Latar belakang, rumusan, tujuan dari kegiatan, serta manfaat untuk waktu yang akan datang ditunjukkan dalam pendahuluan. Yang kelima, tujuan. Tujuan substansi artikel ilmiah harus diungkapkan secara jelas dan mencerminkan judul artikel. Yang keenam, metode. Secara umum, metode berisi tentang bagaimana observasi dilakukan, termasuk waktu, lama, dan tempat dilakukannya observasi, bahan dan alat yang digunakan, metode untuk memperoleh data atau informasi, serta cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Yang ketujuh, hasil dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. Umumnya berisi uraian dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan, terutama dalam konteks berhubungan dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang lain. Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang diperoleh dikemukakan di dalam hasil dan pembahasan, termasuk pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari hasil observasi serta dugaan ilmiah yang dapat bermanfaat untuk penelitian mendatang. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari pembahasan. Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang dikemukakan di bagian pendahuluan. Yang kesembilan, ucapan terima kasih. Apabila memang ada pihak yang telah membantu dalam kegiatan yang dilakukan, maka ucapan terima kasih dapat disampaikan di sini. Yang ke-10 adalah daftar pustaka. Dan yang terakhir adalah lampiran. Lampiran sendiri terdiri dari lampiran 1, biodata ketua dan anggota yang ditandatangani, lampiran 2, biodata dosen pendamping, lampiran 3, susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas, lampiran 4, surat pernyataan ketua tim, lampiran 5, surat pernyataan sumber tulisan. Penilaian artikel ilmiah sendiri dilakukan secara daring oleh penilai dari Ditjen Belmawa. Tulisan atau naskah bersumber dari karya mahasiswa pada bidang akademik dan penelitian inovatif terkait dengan kegiatan program kompetitif atau sejenisnya, praktik lapangan, kuliah kerja nyata, magang, penelitian bagi mahasiswa yang membentuk kelompok studi atau riset, misalnya studi kasus kelompok dalam rangka tugas khusus mata kuliah tertentu. Nah, teman-teman, tadi kan di atas sudah dipaparkan pembahasan gambaran umum tentang PKM artikel ilmiah. Sekarang masuk di pembahasan rencana judul, rumusan masalah, dan tujuan PKM AI kami.
Rencana judul kami adalah implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di area kampus konservasi. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengaplikasian Dasolen dan Dasein larangan merokok di area kampus konservasi. Dan yang kedua, bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan dari asap rokok bagi perokok pasif di area kampus konservasi. Tujuan penulisan artikel ilmiah kami adalah untuk mengetahui aplikasi Dasolen dan Dasein tentang larangan merokok di area kampus konservasi. Selain itu, untuk menganalisis dampak rokok bagi perokok pasif di area kampus konservasi. Baik, sekian presentasi tentang PKMAI dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga edukasi dan memotivasi. Sampai jumpa di video presentasi berikutnya teman-teman. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.